laksanakan di rumah, tapi ada beberapa kelas lain yang sifatnya praktikum ya, itu tidak dilaksanakan karena libur. Jadi mungkin Bapak Ibu mendengarkan informasi ini, kalau untuk RPL karena memang masih konsepnya daring, itu tidak ada masalah ya, bisa dijalankan meskipun saat ini saya berada di rumah. Baik Bapak Ibu, kalau yang di Padang gimana Bu demonya Bu, aman? Terkendali Bu. Aman kendalinya. Ya kayaknya itu Aceh sama Padang kayaknya aman-aman aja gitu ya, mudah-mudahan tidak ada yang Amin. terprovokasi. Ya. Baik, saya share untuk materi hari ini. Sebentar ya, izin ya. Bisa terlihat PPT-nya Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa, ya. Baik, materi kita hari ini adalah terkait dengan psikoedukasi pada anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu tuh hanya mendengar tentang edukasi ya, sering kita mendengarkan tentang edukasi. Nah, yang seperti kita tahu bahwasanya edukasi itu adalah upaya seseorang untuk bisa memberikan ilmu, mentransfer ilmu atau memberdayakan masyarakat terkait dengan konteks kesehatannya, khususnya kesehatan bidang mulut. Jadi di dalamnya itu meliputi pemilihan metode, media, tentunya di sini terkait dengan sesuai dengan karakteristik dari sasaran kita atau responden kita ya. Nah sekarang kita lihat ini ada nama lain psikoedukasi. Nah ini saya juga baru tahu tentang psikoedukasi. Recording in progress. Saya kuliah S3 kemarin ya. Nah di situ saya diarahkan karena sasaran saya penelitian saya itu adalah anak ABK ya. Jadi diarahkan sama pembimbing, ya udah kamu fokus ke pendekatan psikoedukasinya. Jadi ada penambahan edukasi dengan pendekatan psikologi ya terkait untuk merubah perilaku dan karakteristik dari si anak tersebut ya. Nah jadi ini penting sekali. Kenapa sangat penting untuk anak-anak ABK? Karena pendekatan yang kita lakukan itu adalah tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan secara ilmu psikologi, ya, mengenal karakter kejiwaan daripada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut atau kelompok-kelompok yang lain, dan bagaimana dengan strategi, dengan upaya yang kita lakukan dengan ilmu psikologi ini, ya tujuannya adalah perubahan perilaku. Ini. Baik, kita lihat Bapak Ibu apa definisi psikoedukasi. Psikoedukasi merupakan upaya tertentu untuk melatih orang, ya, mempelajari berbagai macam life skill
termasuk melatih tenaga profesional di bidang keterampilan konseling, ya, serta memberikan rangkaian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ya, dengan pendekatan-pendekatan ilmu psikologi. Nah, di sini juga psikologi dikatakan adalah suatu upaya yang diterapkan yang berguna untuk pengembangan masyarakat dalam menentukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Seperti yang kita sudah bahas, diskusikan sebelumnya bahwa semua keputusan itu hak otonomi dari masyarakat, ya, hak otonomi dari pasien kita, klien kita, responden kita. Dan tugas kita sebagai promotor kesehatan bagaimana bisa menggali permasalahan dari mereka, kemudian menyampaikan, ya, hal-hal terkait apa penyebab permasalahan, kemudian yang mempengaruhinya apa, kemudian resiko yang terjadi apa jika masalah tersebut tidak diselesaikan, ya. Kemudian solusinya apa untuk masalah tersebut? 10 Nah, tahun. sebagai promotor kesehatan untuk bisa menggambarkan itu, ya, sehingga masyarakat itu bisa memahami dan bisa membantu mereka dalam membuat keputusan, seperti itu, ya. Nah, jadi proses dari kita menyampaikan, kemudian meyakinkan mereka, nah ini tentu harus diterapkan unsur psikologinya, ya, harus diterapkan bagaimana kita ketika kita menyampaikan ini kita harus mengenal dulu karakter mereka seperti apa, ya, kemudian supaya mereka paham kita harus berbicara seperti apa. Nah, contoh saya bilang seperti ini, kalau misalnya ketemu responden kita atau klien kita adalah anak-anak, tentu akan berbeda kita menghadapinya, berinteraksi dengan mereka dengan orang dewasa, ya. Tentunya metode yang kita gunakan beda, cara komunikasinya beda, bahkan medianya juga beda. Nah, ada lagi contoh yang lain, misalnya nih kita mau membuat suatu program di masyarakat, setelah kita teliti atau kita lihat sebelumnya, ya, melalui proses analisis situasi, ternyata terkait dengan karakteristik mereka, ternyata pendidikannya itu rendah semua, ternyata tuh nggak sekolah, ya. Nah, sehingga kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka, nggak perlu menggunakan istilah-istilah, karena itu akan membuat mereka itu tidak akan paham, padahal tujuan dari kita kan buat mereka paham dan tercapai tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi kenali mereka, kenali karakteristik mereka, kenali secara mentally, fisik dari masyarakat tersebut, sehingga kita tahu bagaimana kita memberikan edukasi, kemudian mentransfer ilmu ke mereka dengan tujuan mereka itu paham, dan yang tujuan yang akhirnya itu kita mau mereka itu mewujudkan di dalam tindakan, di dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Baik misalnya saya nggak bisa tidur kalau belum meningkat ini yang seperti ini yang kita harapkan. Meskipun memang ini butuh waktu, ya, butuh proses dan butuh kerja keras kita sebagai promotor kesehatan untuk bisa mencapai itu. Nah, untuk bisa mencapai itu, perlu penerapan psikoedukasi, ya Bapak Ibu, ya, melalui mengenali karakter mereka sehingga kita tahu bagaimana berinteraksi dengan mereka. Nah, ada beberapa sejarah psikoedukasi. Ternyata psikoedukasi ini udah lama sekali, ya, muncul terkait ilmu ini, ya. Jadi biasanya dulunya itu digunakan psikoedukasi untuk treatment pada orang-orang yang punya masalah dengan penyakit mental, dan ini ternyata sangat efektif, ya. Penyakit mental yang sering terjadi dulu karena efek dari obat-obat yang dikonsumsi, ya, misalnya pecandu. Nah, itu dulunya seperti itu, digunakan khusus untuk mereka. Oke.
Kemudian para praktisi menyatakan bahwa psikoedukasi bermanfaat baik dalam situasi klinis. Nah, setelah berkembang bahwasanya ini sangat efektif, akhirnya kan ilmu psikoedukasi berkembang terus untuk disiplin ilmu yang lainnya karena memang bisa dimanfaatkan terutama untuk situasi yang klinis ya. Prosesnya di sini lebih ke penyembuhan. Nah, dan ini juga bisa terjadi pada komunitas seperti itu. Jadi tidak hanya klinis, settingnya di klinik, tapi juga di masyarakat. Jadi di sini psikoedukasi berakar pada gerakan mental hygiene pada awal abad 20 dan gerakan deinstitusionalisasi pada tahun 50 dan tahun 60. Ternyata memang ini konsep psikoedukasi ini sudah lama sekali dan berkembang sampai saat ini di dalam keilmuan kesehatan gigi dan mulut ini juga ditemukan dari hasil riset sangat efektif dilakukan pendekatan psikoedukasi dalam memberdayakan masyarakat supaya mereka mandiri dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya, terutama pada kelompok-kelompok berkebutuhan khusus. Nah, tujuan psikoedukasi di sini tentunya diharapkan agar pasien dan keluarga memahami dan mengembangkan strategi coping ya jangka panjang untuk diagnosis mereka. Jadi diharapkan itu misalnya dalam konteks asket KBK itu diharapkan mereka ini mampu pertama mereka mendapatkan informasi, mencari informasi, kemudian mampu mengimplementasikan di dalam wilayah ya keluarga mereka. Misalnya mereka bisa mendeteksi masalah kesehatan. Saat ini kan para orang tua itu sudah dibekali dengan ilmu bagaimana mereka bisa mendeteksi karies ya. Nah, jadi bahkan sekarang mereka sudah dibekali dengan diagnosa set. Sekarang kan banyak dijual diagnosa set ya yang yang sekali pakai. Jadi itu murah sekali. Nah, itu dibekali ya. Mereka bisa beli dengan gampang. Ya di Shopee banyak, di TikTok juga banyak. Nah, kemudian diajarkan orang tuanya bagaimana mendeteksi karies. Ya, nah ini tugas kita. Nah ini penting sekali orang tua tahu. Jangan sampai orang tua tahunya ketika udah lubangnya besar gitu ya, udah hitam, anak-anak udah mengeluh sakit. Nah ini yang kita sebenarnya nggak mau, jangan sampai terlambat gitu ya, karena program dari pemerintah itu juga salah satunya adalah untuk mencegah karies sedini mungkin, sehingga perlu sekali orang tua kita bekali itu bisa mendeteksi itu ya. Kemudian psikoedukasi dapat digunakan secara efektif dalam hubungannya dengan pendekatan terapeutik lain atau sebelum pendekatan pengobatan yang lain. Nah, inti di sini adalah mulai Anda ketemu dengan klien, dengan pasien, dengan masyarakat, ya itu Anda sudah mampu melaksanakan, mengimplementasikan bagaimana berinteraksi dengan mereka yang sebelumnya Anda sudah mengenal dulu karakter mereka melalui analisa situasi. Ini sangat efektif ya, sangat efektif sekali psikoedukasi ini karena pendekatan yang kita lakukan tidak hanya ya udah ngasih ilmu gitu ya, ngasih ilmu ke mereka nggak tentu, tapi kita bagaimana bisa memahami mereka. Ya, memahami siapa klien kita, memahami siapa masyarakat itu, sehingga kita bisa mampu berkomunikasi baik dengan mereka. Ya, tujuannya bisa tercapai. Nah, kemudian psikoedukasi dalam kendaraan kesehatan gigi di sini merupakan suatu intervensi yang dapat mengelola perilaku yang menentang dari anak KBK, terutama anak autis ya, yang memang dari hasil penelitian jenis autis merupakan anak-anak yang sangat sulit dilakukan perawatan gigi, sehingga psikoedukasi ini harus dilakukan, diimplementasikan kepada anak ABK khususnya autis. Autis ini kan punya masalah karena memang problemnya adalah gangguan perilaku kan, gangguan perilaku
sehingga mereka bisa ngamuk, kemudian tiba-tiba lagi moodnya nggak bagus, melihat sesuatu yang asing sehingga merasa dirinya terancam, kemudian mereka merasa nggak nyaman dan ini bisa melukai diri sendiri. Nah, ini terjadi gangguan perilaku ya. Sehingga untuk psikoedukasi ini sangat disarankan, digunakan, diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, selanjutnya penggunaan teknik dan strategi tertentu berdasarkan model intervensi psikoedukasi. Nah, ini juga penentuan dari bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, penentuan metode yang kita akan gunakan. Misalnya nih, nanti Anda ketemu anak tunanetra yang dengan mengasuh anak tunarungu, tentunya metode, media, teknik komunikasi itu akan berbeda satu sama lain. Ya, jadi perlu sekali strategi tertentu. Nah, strategi ini seperti apa misalnya? Kalau anak tunarungu berarti salah satu strategi kita apa? Melibatkan guru gitu ya. Kalau ada mau belajar bahasanya ya nggak masalah, lebih bagus ya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, no problem, kita bisa memanfaatkan guru untuk bisa menjadi translator gitu ya dengan ini salah satu strategi. Kemudian strategi yang lain apa? Oh, ini nggak tunanetra, dia kan nggak bisa lihat gitu ya, nggak bisa melihat. Nah, jadi gimana gitu. Nah, jadi salah satunya gampang. Kalau begitu, kalau Anda mau mengajarkan cara menyikat gigi, mau mengenali tentang sikat gigi, ya udah ambil sikat giginya, lakukan probing gitu. Jadi dipegangkan, dirasakan, kemudian mereka Anda tuntun dengan tangan Anda, kemudian sambil Anda menjelaskan. Nah, jadi ini poinnya. Jadi fungsinya adalah di sini sebenarnya kenali lagi nih karakter daripada sasaran kita. Ya. Nah, tentunya tujuan dari psikoedukasi ini adalah terjadinya perubahan perilaku dan kooperatif dari anak-anak tersebut. Kalau kita bicara tentang perilaku, ya, apalagi perubahan yang nggak gampang. Hari ini kita bilang cara menyikat gigi, jangan harap, jangan bermimpi besoknya mereka sudah bisa melakukan penyikatan yang benar dan sudah mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu tidak akan terjadi. Secara teori itu tidak akan terjadi. Butuh waktu, butuh proses, butuh segala strategi yang Anda lakukan. Nah, ketika kita bicara perilaku dan perubahannya, ini tidak lepas dari peran psikoedukasi, ya, di mana edukasi yang kita berikan dengan pendekatan psikologi, ya. Nah, contoh lain kalau misalnya kooperatif yang kita inginkan adalah ketika Anda ketemu dengan mengasuh anak autis, misalnya ya, contohnya. Dan kalau Anda di pertemuan pertama mungkin Anda tidak mau, mereka tidak akan mau berinteraksi dengan Anda. Mereka akan lari, mereka akan cari gurunya, ya, mereka tidak akan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Nah, butuh waktu untuk bisa membuat mereka nyaman, kemudian tidak bisa sekali kunjungan, 2 kali belum tentu, 3 kali juga belum tentu. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menentukan pendekatan itu, ya? Kemudian bentuk kooperatif lainnya ya kenalin dengan apa yang mau Anda bawa gitu ya. Contohnya apa? Terapkan teknik komunikasi tell, show, do. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita udah belajar kemarin sekelas ya. Nah, kita sampaikan, kenalkan dulu apa itu sikat gigi. Kemudian kenalkan dulu apa itu alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian tunjukkan alat-alat tersebut. Kemudian lakukan ya apa yang harus dilakukan dengan alat-alat tersebut. Nah, yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang Anda telkan, apa yang Anda show-kan, ya. Ini saya sudah jelaskan kemarin. Jangan yang tel Anda lain, show lain,
dulunya juga lain, sehingga ini juga akan membuat anak tidak kooperatif, merasa dibohongin, ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Hal sekecil itu bagi anak ABK, terutama anak autis, itu sangat sensitif ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan Anda berpikir, oh ya udah kan mungkin mereka nggak akan. Tapi ternyata itu sangat besar pengaruhnya. Contoh yang saya sudah cerita kemarin, mau ke tempat pelayanan kesehatan, kali ini beda jalan itu menjadi problem buat mereka. Padahal bagi kita mungkin nggak ada masalah, yang penting tujuannya sama, ya kan? Tapi bagi mereka itu sangat sangat menjadi masalah, sehingga akan mempengaruhi kooperatif ini. Oke, itu kemudian intervensi yang digunakan termasuk promosi kesehatan dengan tujuan perubahan perilaku yang dikombinasikan dengan intervensi preventif. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika kita praktik, kita hanya mengambil 2 intervensi ini ya Bapak Ibu ya. Promotif kesehatan dengan preventif ya. Promotif dan preventif. Kita tidak berani masuk ke ranah intervensi kuratif karena resiko yang cukup besar ya pada anak-anak, apalagi anak-anak tersebut punya penyakit-penyakit yang diderita karena karena istimewanya mereka itu ya. Nah itu selanjutnya perawatan gigi pada anak ABK ya itu terutama mungkin anak autis ya, melibatkan pendekatan interdisipliner dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial dan memberi dukungan kepada orang tua atau pengasuh dan guru. Nah ini kita udah bahas ini, bahwasanya kita nggak bisa bekerja secara personal sendiri, nggak boleh ya. Tentunya perlu ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain ya, tentunya dengan orang tua, dengan guru. Kalau misalnya dalam hal perawatan gigi ya secara klinis itu kita juga harus kerjasama dengan multidisiplin lain seperti dokter dokter keluarga mereka, dokter anestesi apabila memang mau dilakukan pencabutan dan lain. Jadi tidak bisa kita langsung mengambil keputusan sendiri ya. Nah, salah satu bentuk intervensi psikoedukasi yang diberikan adalah latihan pemeliharaan kesehatan gigi yang baik yang dilakukan di rumah maupun di sekolah dengan tujuan terbentuknya kebiasaan anak ya, terbentuknya kemandirian anak dalam melakukan prosedur dasar perawatan gigi yaitu mengikat gigi yang baik dan benar. Nah, berdasarkan penelitian saya disertasi yang kemarin itu jadi sebenarnya sebelum saya melakukan intervensi psikoedukasi itu saya mengamati, saya melihat hasil kuesioner, ternyata memang sebagian besar orang tua itu masih belum bisa fokus dengan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus ini ya, baik dalam segi pemeliharaan kesehatan giginya ya, dalam konteks mengikat gigi, pola makan itu masih belum fokus ya, mereka hanya fokus untuk kesehatan umum saja. Namun setelah saya berikan intervensi sekian lama, itu lama sekali ya, kemudian saya monitoring dan evaluasi di kegiatan di rumah, saya datangin ke rumah-rumah. Setelah itu berproses riset, kemudian saya lakukan post test, ternyata ada peningkatan gitu. Ada peningkatan dalam hal pengetahuan orang tua, dalam hal sikap orang tua, perilaku orang tua, kemudian ada peningkatan di dalam status kesehatan gigi dan mulut anak. Dan ini hasil yang sangat ilmiah ya, sehingga ternyata memang bisa kita simpulkan apabila seseorang itu kita berikan intervensi ya, kita didik, kemudian dengan waktu tertentu, dengan proses tertentu, insya Allah itu pun akan bisa gitu ya, meskipun kalau untuk anak ABK nggak bisa 100%, tapi paling tidak ada progres dari sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi gitu.
saya nggak bilang riset saya ini 100% mereka udah keren, status kesehatannya udah bagus. Enggak 100%. Tapi paling tidak ada progres dari sebelum dan sesudah, ya, meskipun hanya 5%, 10%, 25%, ya. Tapi intinya apa? Intinya ternyata mereka bisa mandiri loh kalau dengan teman-teman. Jadi kita sebagai promotor kesehatan nggak boleh give up, nggak boleh bilang mereka tuh nggak akan mampu lah, nggak mau, jangan gitu, ya. Mereka berhak untuk mendapatkan treatment dari kita, ya. Mereka berhak untuk bisa mendapatkan quality of life dari pemeliharaan kesehatan bumi yang baik yang dilakukan baik itu di rumah maupun di sekolah. Sehingga perlu sekali komitmen dan konsisten daripada orang tua dan guru di sini, ya. Nah, perlu keterlibatan orang tua, pengasuh dan guru dalam pelatihan. Nah, ini saya pikir harus. Kenapa harus? Karena anak ABK itu sangat bergantung dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dikenalnya, ya. Kalau di rumah dengan orang tua maupun pengasuh, kalau di sekolah adalah guru, ya. Jadi memang mereka orang-orang ini harus kita latih, ya, harus kita latih. Supaya apa? Supaya tujuan akhir kita derajat kesehatan bidan ABK ini bisa tercapai, ya. Nah, selanjutnya prinsip psikoedukasi dapat diterapkan saat perawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus, nggak hanya autis, ya. Semua bisa kita terapkan, bahkan anak-anak normal itu bisa kita terapkan psikoedukasi ini, ya. Tentunya untuk anak-anak tersebut harus melibatkan, ya, yang tadi kita sudah diskusi, orang tua atau pengasuh dan guru, ya, untuk mengidentifikasi perilaku dan komunikasi serta sensitivitas. Kemudian psikoedukasi ini lebih menitik beratkan pada aspek pengetahuan sikap dan perilaku orang tua dan pengasuh, ya. Jadi lebih ke bagaimana kita melakukan pemberdayaan, melibatkan mereka. Nah, ini terkait dengan materi kita kemarin, ya. Bagaimana kita bisa melibatkan orang-orang ini, kemudian memberdayakan mereka dengan memberikan intervensi dengan menggunakan prinsip psikoedukasi sehingga mereka mampu kemudian mereka bisa mengimplementasikan kepada anak-anak mereka seperti itu, ya. Dan kita nggak bisa salahin orang tua, kenapa kok anak-anaknya kok giliran berubah semua, bisa. Karena mungkin orang-orang tuanya tersebut tidak tahu. Nah, ini tugas kita sebagai promotor kesehatan. Nah, ada beberapa hasil penelitian, banyak ya penelitian terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi terjadinya peningkatan status kebersihan bidan mulut pada mereka, ya, khususnya anak autis setelah diberikan intervensi psikoedukasi. Nah, ini yang saya sudah sampaikan, dan ternyata ditemukan bahwa teknik tell, show, do, dan positive reinforcement ini sangat efektif dilakukan kepada anak-anak ABK tersebut. Nah, ini yang saya sudah menyampaikan, ya. Teknik tell, show, do, dan positive reinforcement sangat efektif dilakukan kepada mereka. Nah, program intervensi psikoedukasi yang dilakukan menggunakan metode atau teknik manajemen perilaku yang sederhana oleh tenaga kesehatan ini sehingga bisa membangun kepercayaan, anak lebih kooperatif, dan mau mengikuti instruksi yang diberikan pada saat perawatan gigi. Nah, metode-metode ini, Bu, ya, kalau untuk tell, show, do, dan positive reinforcement itu saya pikir sangat sederhana, mudah, ya, murah, kecuali kalau Anda mau ngasih yang mahal-mahal sebagai bentuk positif, nah itu juga nggak murah lagi, ya. Jadi itu udah mahal, ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau memberikan sesuatu barang sebagai positive reinforcement, silakan dengan stiker aja Anda sudah bisa melakukannya. Stiker itu kan biayanya lebih murah. Nah, psikoedukasi dapat menghasilkan keterlibatan dan kepuasan yang kuat pada orang tua atau pengasuh dan guru, ya.
Pengetahuan yang diberikan secara spesifik akan menjadi jalur tidak langsung untuk memperbaiki perilaku anak-anak autis dan juga anak-anak autis lainnya. Nah, ini kakak kelas Anda nih, dokumentasi ini saya ambil pada saat kakak kelas Anda melakukan praktik ya di salah satu SLB di Aceh waktu itu. Nah, yang yang pertama itu tunadaksa, ya bagaimana melatih ya mereka untuk bisa mengikat gigi yang benar-benar nggak ada kakinya. Kemudian yang foto yang kedua ini juga sedang melatih dan di sini melibatkan guru ya, sangat perlu karena ini juga daksa ya, yang ini juga daksa namun dia ada masalah dengan cerebral palsy ya. Jadi dia punya problem dengan saraf ya di otaknya sehingga dia tidak bisa jalan. Nah, ini menjadi kendala sehingga perlu sekali guru untuk membantu dalam berkomunikasi dengan anak. Nah, ini perjuangannya luar biasa ini Bu Teti dari Medan ya. Perjuangannya luar biasa, Bu Teti harus nemenin jalan dulu biar dia nyaman, mau gitu ya, muter-muter sekolah dengan Bu Teti berdua. Kalau ini nggak ada masalah ya, karena dia hanya problem dengan kakinya saja, dia nggak punya kelainan-kelainan yang lain. Nah, kalau ini masalah dengan cerebral palsy ya. Oke, kemudian nah ini anak autis. Anak autis ini kebetulan dokumentasi ini saya ambil pada saat saya disertasi ya, penelitian disertasi di Yogyakarta. Ini saya selain di sekolah, saya juga ke rumah untuk memonitor, memeriksa untuk tahapan-tahapan, banyak tahapan lah ya. Nah ini anak autis sedang ya, nggak bisa satu orang guru waktu itu, jadi harus 2 orang guru yang megangin, kalau nggak mau buka mulut. Nah waktu itu saya harus karena COVID, jadi harus APD lengkap. Saya harus swab ya karena permintaan sekolah dan orang tua, sebelum periksa harus swab dulu. Nah ini harus dipegangin, tapi masih mau kok, tapi harus ada gurunya ya. Nah kemudian ini di rumah, ini dekat Gunung Merapi rumahnya yang saya keliling Jogja waktu itu ke rumah-rumah karena ada 4 sekolah SLB yang saya masuk ke SLB yang saya teliti, yang ujung sini, ujung selatan, ujung utara ya. Nah ini ruangan yang kelima ya, saya bisa periksa giginya di kamarnya ya. Sebelumnya di ruang tamu dia nggak mau, lari ya, nggak mau buka mulut. Kemudian saya coba di kamar mandi, ini anaknya ya, nggak mau juga, sudah lari lagi ke dapur, dia duduk di situ, saya coba di situ, nggak mau juga, dia lari keluar, saya coba periksa di luar, nggak mau juga ya. Akhirnya saya duduk ngobrol, nari-nari, saya kasih pita, karet rambut, dia senang karet rambut, saya tanya dari orang tuanya, dia senang sekali dengan karet rambut, dia sudah siapin dari rumah ya. Terus saja ngobrol ya, ajak ini ngomong, ngobrol. Nah yang terakhir dia masuk ke kamar, disinilah saya bisa, dia mau buka mulut tapi tetap dibantu oleh orang tuanya. Nah, Anda bayangkan dari pagi sampai siang saya di rumahnya, hanya 1 anak untuk anak autis. Ya, nah dan sewaktu saya periksa ini ada satu waktu dia gigitin alat sampai nggak mau buka, gigitin alat nggak mau buka mulutnya. Akhirnya orang tuanya datang, orang tuanya membantu saya lagi untuk minta anaknya buka mulut, tapi terus dia rebut ya. Untungnya saya membawa banyak ya alat-alat ini alat disposable yang saya pakai ya, yang sekali pakai itu buang. Saya beli waktu itu 25.000 satu setnya, itu sekarang itu nggak sampai 10.000 satu set. Silakan kalau Anda mau pakai itu ya, karena dia nggak besar, kecil, dan nanti bisa dikasih ke orang tuanya gitu. Nah jadi itu akhirnya saya kasih 1 set, akhirnya dia lalai dengan alat itu dan dia melanjutkan membuka mulut. Nah jadi itu perjuangan bisa sharing ke Bapak Ibu semua, nggak mudah ya Bapak Ibu ya, tapi saya yakin ketika Bapak Ibu sudah belajar ilmu ini,
ya, bagaimana menghadapi mereka, berinteraksi dengan mereka. Saya yakin Bapak Ibu akan bisa, ya, namun memang butuh perjuangan, ya. Nah, ini orang tuanya dia belum mampu menyikat gigi sendiri, ya. Anak ini, 2 orang ini nggak mampu menyikat gigi sendiri, jadi orang tuanya yang membantu. Nah, saya senang sekali dengan kedua orang tua ini. Mereka sangat sangat support untuk anaknya. Mereka ibu rumah tangga, nggak mau bekerja, mau fokus ke anak. Ini rumahnya di Gunung Merapi, di daerah utara, sekolahnya daerah selatan, Bapak Ibu. Jadi jauh sekali dia mengantar anaknya ke sekolah, ke SLB yang sangat terkenal di Yogyakarta. Meskipun ada SLB dekat, ya, tapi mereka nggak mau. Mereka membawa anaknya khusus SLB autis. Jogja itu banyak SLB autis. 5 sekolah yang saya teliti itu memang SLB khusus anak autis, ya. Jadi guru-guru ini sudah sangat memahami karakter dari anak autis dan membantu kita, ya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, sebelumnya saya mau ngasih informasi, nggak lama lagi kita mau melaksanakan praktikum, ya, praktik asketa TK. Mohon nanti PJ, ya, mohon nanti PJ untuk mengidentifikasi jenis anak ABK apa yang masing-masing mahasiswa ini nanti akan asuh, ya. Oke, misalnya Ibu Yurna mengasuh anak ABK apa, ya. Nggak perlu jumlahnya kita belum duduk rapat, ya Bapak Ibu. Jadi paling tidak ada mengidentifikasi dulu jenis ABK apa yang akan nanti Bapak Ibu asuh. Dan itu kami perlu mendapatkan informasi ini supaya kami tahu nanti masing-masing mahasiswa itu harus mengasuh berapa orang. Ya. Mana nih PJ-nya? PJ-nya mana? PJ. Apakah PJ mata kuliah ini ada di tempat, ada di room? Ya, nanti tolong disampaikan, ya, Bapak Ibu, ke PJ-nya. Nanti disampaikan Ibu, misalnya Ibu Husna mau ngasuh anak jenis apa. Ya, jangan berapa orang, ya. Ya, Sekar, tolong dibantu nanti identifikasi setiap mahasiswa, identifikasi terkait nanti anak asuhnya itu jenis ABK yang apa, gitu, ya. Ya, silakan Bu Sekar, apa yang mau disampaikan? Ya. Mic-nya Sekar nggak bisa di on kan Bu katanya Bu. Ya, oke. Baik, no problem. Jadi Bapak Ibu udah paham maksud saya, ya. Nanti tolong dikumpulkan, disampaikan ke PJ-nya, ya. Nanti PJ meneruskan ke saya, ya. Baik, Bu. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait materi hari ini atau mungkin hal-hal yang lain? Kita masih ada sebenarnya masih ada satu materi lagi Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan berkoordinasi dengan PJ-nya. Dengan PJ-nya, apakah nanti besok kita masuk atau tidak? Karena kebetulan besok saya ada aktivitas sedikit, ya. Apakah nanti saya kirim videonya saja? Nanti saya akan menyampaikan ke PJ-nya. PJ-nya akan meneruskan PR-nya, ya. Oke. Bu, izin Bu. Yuk, silakan Ibu. Bu, untuk di prakteknya nanti kita diberikan waktu berapa kali kunjungan Ibu ke sekolah atau ke anaknya Bu? Beri kesempatan berapa kali Bu?
Iya, kunjungannya itu untuk pengkajian ada 2 kali, kemudian intervensi itu ada sekitar 3 kali, Bapak Ibu, kemudian ada evaluasi itu 2 kali. Jadi sekitar 7 kali ya, 7 kali. Berarti itu tidak Nah, nanti ditentukan. juga disesuaikan Bapak Ibu kalau misalnya pengkajiannya itu mungkin selesai dalam 1 hari, ya berarti cukup 1 hari aja Ibu ke sana gitu. Oh, Ya. berarti tidak Jadi ditentukan ini harus kenapa gimana? tidak ditentukan misalnya harus hari ini tidak selesai nanti diulang lagi gitu Bu. Maksud saya tuh Iya gini Bu. betul. eh, Misalnya kalau pengkajian selesai 1 hari berarti kita tidak harus 2 kali gitu ya Bu ya. Betul, benar Ibu. Ya, jadi dibuat 2 hari karena kan kita tahu ya Bu ya, kalau anak ABK itu mungkin kali pertama kan mungkin kita mereka nggak akan langsung mau buka mulut kan, jadi mungkin perlu perlu kenal dulu atau bagaimana gitu ya. Kalau memang mereka hari pertama nggak mau buka mulut, berarti Ibu lanjut hari kedua ya. Nah, Nah, kemudian kalau hari kedua mereka masih nggak mau buka mulut, berarti ya sebenarnya fleksibel sih Ibu, berarti Ibu lanjut lagi Bu hari berikutnya gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya memang bisa mau kooperatif di hari pertama, berarti hari kedua itu nggak perlu lagi gitu. Nah itu untuk pengkajian ya, untuk analisis situasi. Nah untuk intervensi Bapak Ibu itu memang ada sebenarnya 1 hari itu promotif, ya, promotif untuk anaknya, hari yang kedua promotif untuk gurunya. Hari yang ketiga adalah preventif untuk anaknya, gitu, menyikat gigi bersama. Nggak bisa digabung ya Bapak Ibu karena promotif ini harus berulang-berulang kita berikan ke mereka. Jadi dalam 1 hari itu diulang terus gitu, ya. Jadi nggak bisa digabung 1 hari itu promotif preventif. Seperti itu. Nah kemudian kalau untuk implementasi tetap 3 hari, ya, tetap 3 hari. Kemudian untuk evaluasi itu sama kayak pengkajian. Jadi kalau memang saya rasa biasanya karena udah kenal, biasanya ketika evaluasi ngambil data kembali itu tidak ada problem. Tapi kita kan nggak bisa prediksi situasi mereka kan. Nah, jadi tetap kita siapkan 2 hari. Nah, kalau ternyata 1 hari udah selesai, berarti itu udah selesai. Kalau nggak selesai 1 hari, berarti hari kedua. Kalau hari kedua ternyata nggak selesai, misalnya ya, atau mereka nggak datang atau bagaimana, nah itu ibu tetap mengupayakan sampai data evaluasi itu ada Bu. Nah, jadi kalau untuk anak ABK itu ya untuk waktu fleksibel sih Bu, ya. Tapi yang kita rancang seperti itu Bu, kurang lebih 7 hari. Bu, untuk promotif dan preventifnya itu kan kita ke anak ya Bu. Itu apakah kita tidak melibatkan orang tuanya atau bagaimana Bu? Tidak Bu, jadi mungkin orang tuanya, kita melibatkan orang tuanya yang pertama untuk mengambil data Ibu, data perilaku kesehatan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya keterlibatan langsung nggak ada ya Bu ya, tapi setelah kita melakukan pengkajian, menganalisis data anak tersebut, kemudian nanti datanya kita catat Bu dalam suatu surat rekomendasi. Nanti kami akan berikan satu template suratnya. Kemudian nanti Ibu mengambil nomor telepon orang tuanya dari pihak sekolah, ya, dari pihak sekolah. Nah nanti Ibu berinteraksi dengan mereka, menyampaikan apa problem mereka. Jadi kayak sistem bimbingan konseling seperti itu aja Bu, konsultasi seperti itu, ya, sampai proses praktek ABK selesai. Nah di luar dari itu ibu-ibunya tetap mau bersilaturahmi dengan ibu silakan. Jadi keterlibatan orang tua hanya sebatas itu Bu. Kita nggak mengundang mereka Ke ke sekolah. sekolah. Tapi monggo silakan kalau ibu ternyata ibu berpikir sepertinya lebih efektif ya untuk diundang di sekolah. Nah ini silahkan. Tapi ketika kita mengundang mereka tentu ada beberapa yang kita siapkan ya ibu. Biasanya transportasi mereka ya kan. Iya Bu. Kemudian apa namanya Snack. konsumsi seperti itu ya. Jadi sebenarnya
banyak pertimbangan sehingga praktek-praktek yang kita lakukan konsepnya nggak melibatkan mereka langsung tapi melalui proses apa namanya interaksi tidak langsung melalui WA dan lain-lain seperti itu Bu. Ya, Ya, Bu. Makasih, Bu. sama-sama. Ya silakan Ibu Mena Suciati. Ya silakan Ibu Mena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Ibu kecil sekali Bu, kurang kedengaran. Oh, ini Bu, kan Ibu bilang terus kan promotif kan harus ada anak-anak sama guru juga ya. Itu nggak bisa dilakukan sehari Bu, apa 2 kali Bu bilang 3 hari. Misalnya nanti pas di lapangan itu misalnya gurunya udah Bu Mena ya sekalian aja kita karena kita harus katanya waktu begitu. Nggak boleh begitu Bu. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang di room ini bisa mendengar dengan jelas nggak? Masih apa, Bu? Samar-samar agak kecil suaranya, Bu. Iya sama, saya juga nggak begitu jelas Bu, dengarnya Bu. Ya, sinyalnya jelek di sini Bu. Kayak gitu Bu. Kan jadi Bu bilang kan promotifnya 2 kali sama anak dan sama guru. Itu kalau misalnya dari pihak guru, pihak sekolah minta promotifnya sekalian dengan anak, itu gimana Bu? Apakah bisa dilakukan hari itu juga atau harus beda juga harinya? Terima kasih Bu. Baik Ibu Mena, alhamdulillah perjuangan saya mendekatkan kuping saya di speaker, bisa mendengarkan dengan baik.